Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Hormadia. Saya mahasiswi 6B jurusan Matematika IAIN Kerinci. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat grup pada materi struktur aljabar. Nah, kita masuk sifat grup yang pertama, yaitu unsur identitas pada suatu grup bersifat tunggal. Nah, teoremanya, untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup itu tunggal, maka kita harus membuktikan dua objek itu haruslah sama. Kita akan melakukan pembuktian dari teorema tersebut. Misalkan G grup dan E1, E2 elemen dari G merupakan unsur identitas pada G. Akan ditunjukkan E1 itu sama dengan E2 karena E1 dan E2 merupakan unsur identitas. Nah, ketika kita dapat membuktikan E1 itu sama dengan E2, maka sifat identitas tunggal pada grup itu dapat berlaku. Perhatikan bahwa E1 adalah unsur identitas di G dan E2 adalah elemen dari G. E1 kali E2 itu sama dengan E2 kali E1 yang adalah E2, bentuk persamaan 1. E2 adalah unsur identitas di G dan E1 adalah elemen dari G. E2 kali E1 sama dengan E1 kali E2 sama dengan E1. Itu adalah bentuk persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 tersebut, maka kita dapat memperoleh E1 sama dengan E1 kali E2 dan E2 sama dengan E1 kali E2. Sehingga E1 itu sama dengan E2. Maka terbukti bahwa unsur identitas pada grup itu bersifat tunggal karena kita telah dapat membuktikan E1 itu sama dengan E2. Oke, kita masuk ke sifat grup yang kedua. Nah, sifat grup yang kedua itu adalah unsur inverse pada suatu grup bersifat tunggal. Nah, teoremanya adalah untuk membuktikan bahwa inverse pada suatu grup itu tunggal, maka buktikan bahwa dua objek itu sama. Nah, kita akan membuktikan teorema tersebut. Pembuktiannya, misalkan ada G dioperasikan dengan bundaran adalah grup. Inverse dari A elemen G adalah A1 inverse sama dengan A2 inverse. Perhatikan bahwa dan E adalah elemen identitas di G. Perhatikan bahwa A bundaran A1 inverse sama dengan A1 inverse bundaran A merupakan E, bentuk persamaan 1. A bundaran A2 inverse sama dengan A2 inverse bundaran A sama dengan E, persamaan 2. Selanjutnya kita memperoleh A1 inverse bundaran A bundaran A2 inverse. Itu sama dengan A1 inverse bundaran E. Kenapa E? Karena E itu adalah nilai dari A kali bundaran A2 inverse, bentuk persamaan yang kedua, yang merupakan hasilnya A1 inverse, bentuk persamaan yang ketiga. A1 inverse bundaran A2 inverse itu sama dengan E. Kenapa? Karena A1 inverse bundaran A adalah nilai E dikali bundaran A2 inverse, hasilnya A2 inverse. Itu bentuk persamaan yang keempat. Karena operasi bundaran bersifat asosiatif di grup, maka A1 inverse bundaran A2 inverse sama dengan A1 inverse bundaran A2 inverse, bentuk asosiatif dari persamaan ketiga dan keempat, maka kita peroleh A1 inverse dikali E dikali, sama dengan E dikali A2 inverse. Maka kita peroleh A1 inverse sama dengan A2 inverse. Maka terbukti bahwa sifat inverse pada grup itu bersifat tunggal karena kita dapat membuktikan inverse-nya terbukti sama, yaitu A1 inverse sama dengan A2 inverse. Kemudian kita lanjut ke sifat grup yang ketiga, yaitu teorema kaos kaki. Teoremanya, untuk AB elemen G, AB inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, kita akan melakukan pembuktian dari teorema tersebut. Karena AB kali AB inverse sama dengan E dan AB sama dengan B inverse kali A inverse sama dengan A kali B inverse kali A inverse, maka hasilnya adalah A kali E kali A inverse. E itu adalah nilai dari B kali B inverse.
sama dengan hasilnya A kali A inverse. Karena E hasilnya 1, maka tidak ditulis. Sehingga diperoleh nilai E itu adalah AB inverse sama dengan B inverse kali A inverse. AB inverse itu atau AB pangkat min 1 adalah milik A dan milik B. Maka AB inverse adalah milik B inverse dan A inverse. Itu adalah bentuk teorema Kaus-Kaki. Kita masuk ke teorema yang keempat, teorema terakhir dari grup, yaitu unsur pembatalan atau cancellation law. Nah, teoremanya, misalkan G grup dan ambil sebarang A, B, C, anggota dari G atau anggota dari grup, maka kita akan membuktikan bahwa AB itu sama dengan AC dan BA itu sama dengan CA, dan hasilnya harus sama dengan B sama dengan C. Untuk menunjukkan pembatalan, maka buktikan bahwa dua unsur itu dapat dicorek dan buktikan bahwa ia sama. Kita akan melakukan pembuktian. Misalkan G grup, ambil sebarang ABC adalah elemen dari grup. Buktikan bahwa AB itu sama dengan AC dan BA itu sama dengan CA. Dan hasil akhirnya harus sama-sama B sama dengan C. Perhatikan bahwa inverse dari AB itu adalah A inverse. Maka kita buat A inverse kali AB sama dengan A inverse kali AC. Kita lakukan sifat asosiatif, yaitu A inverse kali A kali B. Dan sama dengan A inverse kali A kali C. Nah, A inverse kali A adalah nilai E atau bentuk dari A inverse merupakan bentuk dari A. Maka kita dapat mencoret E di sebelah kiri dan E di sebelah kanan bentuk dari pembatalan atau cancellation. Maka hasil akhirnya kita memperoleh B sama dengan C. Itu adalah bentuk dari pembatalan. Bukti yang persamaan yang pertama terbukti bahwa sifat pembatalan berlaku pada AB sama dengan AC. Kemudian untuk persamaan yang kedua, diketahui BA sama dengan CA, akan kita buktikan hasil akhirnya sama dengan B sama dengan C. Nah, perhatikan bahwa bentuk dari BA itu inverse-nya adalah A inverse. Maka BA kali A inverse, CA kali A inverse. Kita lakukan sifat asosiatif, maka B kali A inverse, C kali A inverse. Kemudian A inverse itu adalah bentuk dari A, maka kita ganti nilai A inverse kali A itu dengan nilai E. Maka kita dapat mencoret E di sebelah kiri dan di sisi kanan atau di ruas kiri atau di ruas kanan, dan hasil akhirnya adalah B sama dengan C. Nah, dari pembuktian satu tadi dan pembuktian yang kedua, terbukti bahwa AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Dan BA sama dengan CA dan hasilnya juga sama dengan B sama dengan C. Jadi bentuk pembatalan ini adalah unsur dari A yang dapat kita coret di ruas kiri dan di ruas kanan, dan pembuktian dari AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, dan hasil akhirnya harus sama-sama B sama dengan C. Itu adalah bentuk dari pembatalan. Nah, itulah sifat-sifat dari grup tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.